Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan saya Nani Fahmawati dalam video pembelajaran matematika. Gimana nih kabar yang kalian hari ini? Pasti sangat baik ya, karena sepertinya kalian telah siap untuk belajar matematika dengan menonton video pembelajaran dari saya. Oke, di video sebelumnya atau dalam video pembelajaran pertemuan pertama, saya telah menjelaskan tentang konsep, definisi, serta bagaimana cara menentukan nilai limit fungsi aljabar di titik tentu dengan menggunakan strategi substitusi langsung, pendekatan tabel nilai, dan pemfaktoran. Nah, kali ini dalam video pembelajaran pertemuan kedua, saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat limit fungsi aljabar di titik tentu, serta bagaimana cara menentukan nilai limit fungsi aljabar dengan menggunakan strategi perkalian akar sekawan. Kalian pasti penasaran kan sifat-sifat limit fungsi itu seperti apa aja dan bagaimana cara menyelesaikan dengan menggunakan strategi perkalian akar sekawan. Jadi, jangan di-skip ya videonya, tonton terus sampai selesai agar kalian dapat memahaminya dengan baik. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam pembahasan. Let's go! Kita langsung masuk ke dalam pembahasan tentang sifat-sifat limit fungsi aljabar di titik tentu. Sifat-sifat limit fungsi aljabar. Sifat yang pertama yaitu limit K untuk X mendekati C sama dengan K, dengan C dan K adalah bilangan real. Sifat kedua, limit X untuk X mendekati C sama dengan C adalah bilangan real. Dan sifat ketiga, limit K fx untuk X mendekati C sama dengan K dikali dengan limit fungsi fx untuk X mendekati C. Dengan C dan K adalah bilangan real. Di sini K adalah konstanta ya. Kita akan mencoba membuktikan dari sifat 3. Di sini ada contoh limit 3x kuadrat untuk X mendekati 2. Kita substitusikan nilai X sama dengan 2 ke dalam fungsi, maka 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, hasil ini adalah 12 ya. Kita buktikan lagi dengan ketika K-nya sudah di luar dari limit. Maka limit 3x kuadrat untuk X mendekati 2 sama dengan 3. Kita keluarkan 3-nya, lalu kita kalikan dengan limit X kuadrat untuk X mendekati 2. Maka kita tulis 3, lalu limit dari X kuadrat ini kita substitusikan nilai X-nya sama dengan 2, maka 2 pangkat 2. Sehingga 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, ternyata terbukti ya, bahwa nilainya ini sama. Lanjut ke sifat keempat. Sifat keempat itu limit fungsi fx ditambah gx untuk x mendekati c sama dengan limit fungsi fx untuk x mendekati c ditambah dengan limit gx untuk x mendekati c, dengan c adalah bilangan real. Sifat kelima yaitu limit fungsi fx dikurang gx untuk x mendekati c itu sama dengan limit fungsi fx untuk x mendekati c dikurang dengan limit fungsi gx untuk x mendekati c, dengan c adalah bilangan real. Kita coba buktikan ya. Nah, di sini ada contoh limit x pangkat 3 dikurang 2x untuk x mendekati 3. Kalau kita menggunakan yang ini, maka kita langsung substitusikan nilai x sama dengan 3 ke dalam fungsi ya, sehingga 3 pangkat 3 dikurang 2 dikalikan 3 sama dengan 27 dikurang 6 sama dengan 21. Hasilnya adalah 21. Sedangkan ketika kita mau menggunakan yang ini, maka limit x pangkat 3 kurang 2x untuk x mendekati 3 sama dengan limit x pangkat 3 untuk x mendekati 3 dikurang dengan limit 2x untuk x mendekati 3. Nah, kita substitusikan nilai x-nya ke dalam fungsi, maka 3 pangkat 3 ini untuk limit x pangkat 3 dan dikurang dengan 2 kali 3 untuk limit 2x. Maka menghasilkan 27 dikurang 6 sama dengan 21. Nah, ternyata hasilnya sama ya, maka terbukti. Lanjut ke sifat 6. Limit fx dikalikan gx untuk x mendekati c sama dengan limit fungsi fx untuk x mendekati c dikali dengan limit fungsi gx untuk x mendekati c, dengan c adalah bilangan real. Sifat ketujuh yaitu limit fungsi fx dibagi dengan gx untuk x mendekati c sama dengan limit fungsi fx untuk x mendekati c dibagi dengan limit fungsi gx untuk x mendekati c, dengan c adalah bilangan real dan limit gx untuk x mendekati c nilainya tidak boleh sama dengan 0 ya.
Kemudian sifat ke-8, limit fx pangkat n untuk x mendekati c itu sama dengan limit fungsi fx untuk x mendekati c yang dipangkatkan n ya, dengan c adalah bilangan real dan n adalah bilangan positif. Sedangkan yang terakhir, sifat ke-9 yaitu limit akar pangkat n dari fx untuk x mendekati c itu sama dengan akar pangkat n dari limit fungsi fx untuk x mendekati c, dengan c adalah bilangan real dan n adalah bilangan positif. Untuk memahaminya, kita langsung masuk ke dalam contoh ya, dengan menunjukkan sifat-sifat yang digunakan. Contoh pertama, tentukan limit akar pangkat 3 dari x kuadrat ditambah 2 untuk x mendekati 5. Sehingga penyelesaiannya, nah, di sini kita menggunakan sifat ke-9 ya. Lalu setelah itu kita jabarkan menjadi akar pangkat 3 dari limit x pangkat 2 untuk x mendekati 5 ditambah limit 2 untuk x mendekati 5. Ini termasuk ke dalam sifat 4 ya. Kemudian kita jabarkan lagi menjadi akar pangkat 3 dari limit x untuk x mendekati 5 dipangkatkan 2 ditambah dengan limit 2 untuk x mendekati 5. Nah, di sini kita menggunakan sifat ke-8, sifat kedua, dan sifat pertama. Nah, setelah itu kita tinggal substitusikan nilai x sama dengan 5 ke dalam fungsinya ya. Maka akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan akar pangkat 3 dari 25 ditambah 3 sama dengan akar pangkat 3 dari 27 sama dengan akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3. Nah, dari bentuk ini kita bisa ubah menjadi 3 pangkat 3 per 3 sama dengan 3 pangkat 1, sehingga hasilnya nilainya adalah 3. Seperti itu ya. Lanjut, kita masuk ke dalam contoh 2 untuk menunjukkan sifat-sifat yang digunakan. Tentukan limit 2x kurang 2 per 4x tambah 4 untuk x mendekati 2. Nah, penyelesaiannya adalah, nah, bentuk contoh soal kedua ini kita menggunakan sifat ke-7 ya. Dari sifat ke-7 ini kita jabarkan lagi menjadi limit 2x untuk x mendekati 2 dikurang limit 2 untuk x mendekati 2 per limit 4x untuk x mendekati 2 ditambah limit 4 untuk x mendekati 2. Nah, di sini kita itu menggunakan sifat ke-5, sifat ke-4, dan sifat ke-1 ya. Lalu kita jabarkan lagi menjadi 2 dikali limit x untuk x mendekati 2. Nah, ini kita menggunakan sifat ketiga ya. Dari sini kita keluarkan angka 2-nya di depan limit. Dan ini nilai 2 karena dari sini ya hasil limit 2 untuk x mendekati 2. Kita menggunakan sifat pertama. Begitupun juga dengan yang penyebutnya ini. Kita menggunakan sifat ketiga. Dan di sini kita menggunakan juga sifat kedua. Setelah seperti ini, dengan menggunakan sifat kedua, maka kita memperoleh limit x untuk x mendekati 2 yaitu adalah 2. Sehingga 2 dikalikan 2 dikurang 2 per 4 dikalikan 2 ditambah 4. Sama dengan 4 dikurang 2 dibagi dengan 8 tambah 4. Sama dengan 2 per 12 yaitu sama dengan 1 per 6. Jadi hasilnya adalah 1 per 6. Gimana? Mudah kan? Kita mengerjakan soal limit dengan menunjukkan sifat-sifat yang digunakan. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya, yaitu menentukan nilai limit fungsi dengan menggunakan cara perkalian dengan akar sekawan. Nah, perkalian dengan akar sekawan dilakukan jika dalam pengerjaan limit fungsi rasional ditemukan bentuk akar dan saat menggunakan metode substitusi menghasilkan suatu nilai dengan bentuk tak tentu seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya, yaitu 0 per 0, tak hingga per tak hingga, 0 kali tak hingga kurang tak hingga, 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, dan tak hingga pangkat tak hingga. Dua bentuk akar dikatakan sekawan bila kedua bentuk akar itu dikalikan akan menjadi bilangan rasional. Nah, di sini ada catatan ya untuk bentuk-bentuk akar sekawan. Ini juga perlu kalian pahami ya, perlu kalian ingat agar kalian tidak susah untuk menentukan akar sekawan dari fungsinya. Seperti ini, biasanya bentuk sekawan itu jika fungsinya positif maka akar sekawannya akan menjadi negatif.
Begitupun juga sebaliknya, jika fungsinya negatif, maka akar sekawannya biasanya akan positif. Seperti itu ya, tolong ini dipahami dengan baik. Kita langsung masuk ke dalam contoh yang pertama agar kalian lebih memahami. Tentukan limit X per akar dari 1 tambah X dikurang akar dari 1 kurang X untuk X mendekati 0. Nah, penyelesaiannya yaitu kita memeriksa dulu nilai fx dengan substitusi. Setelah disubstitusi dengan X sama dengan 0, ternyata menghasilkan 0 per 0. Nah, karena pernyataan 0 per 0 adalah dalam bentuk tak tentu, maka kita ubah caranya dengan menggunakan perkalian akar sekawan. Nah, kita akan membuat model penyelesaian dan menentukan nilai. Kita akan mencari akar sekawan dari X per akar dari 1 tambah X dikurang akar dari 1 kurang X ya. Ternyata akar sekawannya adalah akar dari 1 tambah X ditambah akar dari 1 kurang X per akar dari 1 tambah X ditambah dengan akar dari 1 dikurang X. Nah, kita lihat di sini. Dalam fungsinya di sini dia min ya. Akar sekawannya di sini dia plus. Sehingga penyelesaiannya yaitu kita kalikan dengan akar sekawannya ya, limit fungsi tadi, sehingga menghasilkan limit X dikali dengan akar dari 1 tambah X ditambah dengan akar dari 1 dikurang X per 1 ditambah X dikurang dengan 1 dikurang dengan X untuk X mendekati 0. Nah, di sini kan akar kali akar, dia akarnya hilang ya, maka menjadi 1 tambah X. Begitupun juga dengan yang ini, akar kali akar, akarnya menjadi hilang, sehingga hasilnya adalah 1 dikurang X. Nah, ternyata setelah itu kita bisa menghilangkan X yang ada pada pembilang dan penyebut. Seperti ini ya. Maka hasilnya limit akar dari 1 tambah X ditambah akar dari 1 kurang X per 2 untuk X mendekati 0. Nah, ketika sudah seperti ini, kita substitusikan nilai X sama dengan 0 ke dalam fungsinya ya. Maka sama dengan akar dari 1 tambah 0 ditambah akar dari 1 dikurang 0 per 2. Sama dengan akar 1 ditambah akar 1 per 2. Sama dengan akar 1 itu adalah 1 ya, maka 1 tambah 1 per 2 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Sehingga diperoleh nilai dari limit X per akar dari 1 tambah X dikurang akar dari 1 kurang X untuk X mendekati 0 adalah 1. Kita langsung masuk ke dalam contoh 2 ya. Di contoh 2 ini, tentukan limit dari akar X ditambah 3 per X dikurang 9 untuk X mendekati 4. Cara penyelesaiannya yang pertama dengan memeriksa dulu ya nilai fx dengan substitusi. Kita substitusikan ya nilai X sama dengan 4 ke dalam fungsinya. Maka akar 4 ditambah 3 per 4 dikurang 9. Akar 4 itu 2 ditambah 3 per 4 dikurang 9 adalah min 5. Maka 2 tambah 3, 5 per min 5. Sama dengan 5 dibagi min 5 itu adalah min 1. Nah, ternyata dia itu bentuk tentu, sehingga hasilnya adalah min 1. Jadi, contoh soal ini kita bisa langsung menggunakan dengan substitusi ya. Tetapi saya di sini mau memeriksa juga apakah kalau dengan menggunakan akar sekawan itu hasilnya sama dengan substitusi atau tidak. Maka, kita akan membuat model penyelesaian dan menentukan nilai menggunakan akar sekawan. Nah, akar sekawan dari akar X tambah 3 per X kurang 9 adalah akar X kurang 3 per akar X kurang 3 ya. Karena di sini dia penjumlahan, maka akar sekawannya menjadi minus. Sehingga setelah kita mendapatkan akar sekawannya, maka kita kalikan ya dengan limit fungsinya, menghasilkan limit X kurang 9 per X kurang 9 dikali akar X kurang 3 untuk X mendekati 4. Kita lihat di sini akar X kali akar X sama dengan X ya, karena akar dikali akar itu akarnya akan menghilang. Nah, 3 kali min 3 adalah min 9. Dan yang ini penyebutnya kita kalikan, X dikurang 9 dikalikan dengan akar X dikurang dengan 3. Setelah seperti ini, kita dapat menyederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebut yang sama ya. Sehingga menjadi limit 1 per akar X dikurang 3 untuk X mendekati 4. Setelah seperti ini, kita substitusikan ya nilai X sama dengan 4 ke dalam fungsinya. Maka 1 per akar 4 dikurang 3 sama dengan 1 per akar dari 4 itu adalah 2. Maka 2 dikurang 3 sama dengan 1 per 2 kurang 3 min 1. 1 dibagi min 1 sama dengan min 1. Sehingga diperoleh nilai dari limit akar X ditambah 3 per X dikurang 4 untuk X mendekati 4 itu adalah min 1. Gimana adik-adik? Ternyata sangat mudah kan untuk mencari nilai limit ketika fungsinya itu ada dalam akar.
Kalian hanya perlu banyak latihan ya, agar lebih mudah lagi. Kalian sudah paham kan tentang sifat-sifat limit fungsi aljabar di titik tentu? Dan ternyata sangat mudah kan cara mencari nilai limit fungsi dengan menggunakan strategi perkalian akar sekawan. Di video selanjutnya dalam pertemuan ketiga, saya akan membahas tentang limit fungsi aljabar di titik tak hingga. Sekian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.